N diperlakukan secara buruk. Ia dibiarkan kelaparan, dipukuli dan akhirnya dibunuh oleh Sarah Meryard sebelum dibuang di Jiklin. Disinilah dibangun stasiun Farringdon. Kemudian tempat itu dilaporkan terdengar jeritan seorang anak gadis. Mengenai beberapa fenomena penampakan yang terjadi bukan di negara kita, melainkan di Inggris, yakni di bawah kota London, di mana di bawahnya ada lorong-lorong yang tak berujung, dan lorong-lorong itu dibangun pada era Victoria yang mungkin kisah lebih dari 2000 tahun yang lalu, dengan latar belakang kehancuran dan kerusakan selama masa lalu. Tidak mengherankan jika London Underground dikatakan sebagai tempat yang cukup creepy, karena di situ ada penampakan hantu yang cukup legendaris. Dan beberapa kelompok peneliti yang memang khusus meneliti hal-hal metafisika atau mungkin psikis menceritakan adanya beberapa hantu yang cukup legendaris di terowongan bawah tanah London. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Yang pertama disebut sebagai penampakan hantu Sarah Whitehead. Pada zaman dahulu, kota London memiliki 109 gereja, dan masing-masing gereja tersebut memiliki atau dibangun sebuah tanah pemakamannya sendiri. Dan pada saat itu yang dimakamkan itu adalah korban karena wabah yang cukup mengerikan pada saat itu. Kemudian dibangunlah sebuah gedung bank di jantung distrik di London, tepatnya di tengah-tengah makam dua gereja tersebut. Bank Inggris ini dibangun di lokasi gereja Saint Christopher Listock, dan tepat pada halamannya dulunya adalah kuburan dari gereja tersebut. Konon ada jiwa-jiwa atau arwah-arwah yang berkeliaran di bank tersebut. Salah satunya yang terkenal adalah Sarah Whitehead. Sosoknya bagaimana? Diceritakan atau dikisahkan bentuknya adalah seperti biarawati menggunakan jubah hitam. Konon ia berkeliaran di bank tersebut karena ia mencari saudara laki-lakinya
yang saat itu meninggal karena dihukum gantung oleh aparat karena diduga menggelapkan uang di bank tersebut. Jadi Sarah Whitehead ini salah satu yang kena penyakit wabah yang mengerikan tersebut. Dan setelah kematiannya, ia menghantui bank tersebut. Konon ia mencari saudara laki-lakinya sampai saat ini. Kedua adalah hantu Kennington Loop. Apakah itu Kennington Loop? Adalah terowongan Kennington di Northern Light. Kereta biasanya mengosongkan penumpangnya di daerah Kennington untuk mempersiapkan putaran berikutnya, dan di situ gerbongnya cukup bersih, di mana tidak ada penumpangnya. Tiba-tiba terdengar pintu gerbong yang dibanting, dan legenda mengatakan bahwa di situ ada penampakan dengan menggunakan pakaian seperti pekerja stasiun di London atau di terowongan London. Konon penampakan pria tersebut yang masuk kereta itu adalah diduga adalah korban karena sengatan listrik pada saat pembangunan rel pada tahun 1950. Jika Anda suatu saat di terowongan Kennington dan merasakan atau mungkin melihat sosok pria menggunakan baju seperti mirip pekerja kereta api, namun bajunya kuno, bukan baju saat ini, mungkin itu yang disebut hantu Kennington Loop. Dan saat ini pun masinis di sana juga mengalami ketakutan apabila melihat sosok ini. Ada juga sosok yang diduga adalah arwah dari seorang aktor bernama William Teres. Ia meninggal karena ditusuk oleh teman dekatnya sendiri yang juga aktor. Namun ia saat ini sering menampakkan diri juga di terowongan atau stasiun bawah tanah kereta api. Dan saat itu temannya yang menusuk itu dalam keadaan mabuk, artinya ia sedang tidak sadarkan diri. Kemudian ia menusuk temannya karena diduga temannya ini cukup sukses menjadi aktor teater pada saat itu, yaitu pada abad 19. Ada sebuah laporan para komuter atau pekerja bawah tanah melaporkan melihat hantu yang cukup sopan karena dengan baju atau jubah opera seperti orang yang mau pentas pada saat itu, dan diduga hantu itu dengan pakaian serba putih disebut sebagai arwah William Teres. Ada juga penampakan yang disebut sebagai seorang gadis yang biasanya muncul di dalam kereta. Dari semua penampakan hantu di terowongan London, yang paling membuat pengemudi merinding adalah gadis di dalam kereta. Saat kereta mendekati Elephant dan Castle di jalur
Bakerlu, pengemudi, melaporkan melihat seorang wanita muda naik kereta. Namun mereka tidak pernah melihatnya lagi. Mereka sadar itu adalah bukan manusia. Yang ia dengar adalah suara langkah kaki seseorang yang berlari dan juga ketukan di pintu dan suara pintu yang dibanting. Apakah itu sebuah gelombang yang menjadi ciri khas di terowongan London yang mengeluarkan suara di bawah jangkauan atau yang tidak didengar oleh telinga manusia? Apakah itu benar? Apakah itu sebuah resonansi? Ini diperlukan sebuah kajian khusus tentang supranatural untuk mengetahui apakah memang yang melakukannya adalah hantu gadis di dalam kereta. Karena beberapa kelebatan itu tampak seperti seorang gadis dari belakang, tiba-tiba setelah duduk tidak ada seorang pun di sana. Pada saat Perang Dunia Kedua, terowongan London ini merupakan tempat perlindungan. Bethnal Green di Centraland adalah salah satu stasiun bawah tanah yang paling dalam, dan disinilah orang-orang beramai-ramai bersembunyi ketika mendengar raungan sirene pada tahun 1943. Dan biasanya disertai dengan dentuman senjata atau dentuman bom. Dalam kepanikan itu mencapai tempat perlindungan, mereka berhamburan atau berhimpitan di sebuah lubang yang sempit. Di dasar lubang yang sempit mereka, beberapa ada yang kehabisan napas, termasuk wanita dan anak-anak. Yang menyedihkan, ada sebuah sirine yang memang dikatakan sebagai bukan sirine asli, jadi bukan sebagai sirine tanda perang, tapi saat latihan. Dan saat itu memakan korban sebanyak 173 nyawa yang bisa diselamatkan, dan beberapa meninggal dunia karena sesak napas. Itu yang sangat disayangkan, karena ternyata bunyi sirene itu adalah bagian dari latihan serangan. Dan saat ini di terowongan itu sering terdengar ratapan atau tangisan korban yang meninggal karena terlalu lama bersembunyi di sana, meskipun sudah di era modern saat ini. Apakah mungkin jika ada hantu dari Mesir yang menampakkan diri di London? Karena diyakini ini ada, ini hantu Amen-Ra. Ini sebelum menjadi sebuah stasiun kereta api, stasiun Elwood ini adalah bangunan museum British, dan museum ini sudah tutup pada tahun 1933. Rumor mengatakan bahwa sebuah terowongan rahasia menghubungkan stasiun British Museum ke ruangan Mesir
disitulah ada sosok atau entitas yang diduga adalah arwah dari mumi Amin-Ra. Dan saat itu tercatat kejadian ada seorang wanita muda yang berusaha meminta bantuan. Pada saat King Cross ini sudah tidak ada, maksudnya sudah terbakar, diduga ada sosok hantu muda yang berteriak-teriak minta tolong. Tapi telah dicari, tak seorang pun di sana, cuma suara wanita yang terdengar. Stasiun Liverpool dibangun di atas pemakaman kuno. Konon tempat itu cukup berhantu, di mana beberapa orang melihat pekerja berjalan menggunakan pakaian kerja serba putih. Penampakan ini muncul di stasiun-stasiun seolah sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Mereka mengenakan pakaian kerja dan juga membawa kotak peralatan. Dan penampakan ini pada tahun 2000 terekam CCTV. Namun ketika para petugas mencoba mengecek, di sana tak ada seorang pun, dan diduga pemandangan itu atau rekaman dari video itu diduga adalah hantu yang dulunya adalah korban di situ dan meninggal karena suatu hal, kecelakaan atau mungkin Satu lagi yang cukup menyeramkan di terowongan di London adalah lorong yang tersembunyi dan jarang diketahui oleh publik dan saat ini tidak digunakan lagi. Salah satu terowongan tersembunyi ini ditemukan di South Kensington pada jalur Piccadilly yang dibangun untuk menampung bagian jalur baru tetapi kemudian ditinggalkan.
Di South Kensington, seorang pria bertopi tinggi seperti penyihir terlihat berpegangan pada sisi kereta uap yang memasuki stasiun. Kemudian ketika masuk ke dalam terowongan, sosok itu pun menghilang. Ada juga laporan di situ juga diganggu oleh suara kereta api kuno dengan suara mesin uapnya. Tapi ketika dicari, tak ada bentuk apapun atau tidak ada apa-apa. Terowongan itu kosong. Pada abad 18 disebut sebagai masa yang suram bagi warga di London, terutama bagi kaum miskin. Sebutlah namanya Anne Neller, seorang anak yang yatim piatu berusia 13 tahun. Ia bekerja pada seorang pembuat topi bernama Sarah Medyard dan putrinya bernama Sally. Saat itu Anne diperlakukan secara buruk. Ia dibiarkan kelaparan, dipukuli dan akhirnya dibunuh oleh Sarah Medyard sebelum dibuang di Chitlin. Disinilah dibangun stasiun Farringdon. Kemudian tempat itu dilaporkan terdengar jeritan seorang anak gadis. Stasiun Aldgate dipercaya sebagai stasiun yang dibangun di atas pemakaman korban penyakit pes, di mana di situ ada 1.000 mayat yang ditemukan ketika pembangunannya pada abad ke-19. Ada yang mengatakan mereka adalah tempat untuk menguburkan korban penyakit pes pada tahun 1665. Dan saat itu ini ya, korban ini ada yang belum meninggal. Artinya penyakit pes ini dikatakan sebagai penyakit yang terkutuk pada tahun 1665, sehingga orang-orang ini memang disingkirkan dan masih ada juga yang hidup, dimana orang itu memang dikuburkan secara hidup-hidup. Dan saat ini di stasiun itu sering terdengar suara teriakan. Diduga itu adalah arwah dari 1.000 mayat yang memang terkubur di situ. Jadi tidak semuanya benar-benar meninggal, tapi ada yang masih hidup karena memang dikucilkan dan disingkirkan. Itu yang bisa saya sampaikan dari angkernya sebuah terowongan yang sekarang menjadi jalur kereta api di Inggris. Apabila Anda menyukai konten kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Keyakinan tanpa Anda uji, maka Anda tidak akan tahu seberapa kuat keyakinan yang Anda miliki saat ini. Salam